ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita masih diberi waktu, diberi kesehatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan beragam aktivitas. Salah satunya adalah berkumpul bermajelis ilmu untuk mendengar bimbingan dan fatwa Islam. Mau siapa ini? Oh, no. Kegedean kan? Oh, oke. Sebenarnya orang bengong pun. Baik. Semoga menjadi majelis ilmu yang bermanfaat dan tentu amal soleh yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Semoga salawat dan salam dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Hari ini Mas Dedi, hari ini apa? Kamis Legi, Masya Allah. Manis. Kamis Legi tanggal berapa? 18 ya, tanggal 18 Rajab atau Rejab 1444 Hijriah, bertepatan dengan 9 Februari 2022. Alhamdulillah, mari kita lanjut. Oh iya, mengingatkan bahwa ini masih bulan Rejab ya. Bulan Rejab itu bulan istimewa. Mari digunakan untuk amal-amal kebaikan dimaksimalkan dan amal-amal keburukan itu diminimalkan. Karena tinggal, kalau sekarang tanggal 18 ya, kurang 11 atau 12 hari lagi sudah habis bulan Rajab. Hadis ke-6. Itu hadis tentang yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang masih belum jelas. Sampai nomor 2 sekarang. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala menjelaskan hadis yang ke-6 ini. Al-thani, yang kedua, qauluhu, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharim. Barang siapa menjauhkan diri atau menjaga diri dari hal-hal yang masih belum jelas, masih subhat, masih samar tadi, berarti dia menjaga kehormatan agama dan kehormatan diri, menjaga agama dan kehormatan diri. Sebaliknya, orang yang bermudah-mudah melakukan hal-hal yang masih samar, terjebak dalam perkara-perkara yang belum jelas, dia akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Diumpamakan seorang penggembala yang membawa binatang ternaknya ke dekat daerah-daerah yang dilarang. Bisa jadi atau kemungkinan besar akan masuk ke daerah larangan tersebut. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah larangan.
dan daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Artinya tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan, diberi batasan, jangan masukkan begitu. Hadza yarji'u ila al-qism ats-tsalits. Penjelasan atau sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini masuk pada ranah nomor ketiga yang kemarin sudah kita bahas, bahwa hal-hal sesuatu itu dibagi menjadi tiga. Yang halal secara jelas, yang haram secara jelas, dan ada yang masih samar, belum pasti, belum jelas antara halal dan haram, dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang, yang tahu hanya orang-orang tertentu. Ini dia. Wa huwa al-mutasyabbihat, yaitu perkara atau hal yang masih belum jelas alias samar alias subhan. Fayatajannabuha al-insan, oleh karenanya setiap orang hendaknya menjauhi karena belum jelas. Wa fi dzalika salamatu lidinihi fima bainahu wa bainallah. Jika seseorang menjauhi perkara yang syubhat, yang belum jelas, yang masih samar, berarti dia menyelamatkan diri, ya, dari siksa Allah. Karena apa? Hubungan dia dengan Allah aman. Karena itu misalnya perkara yang haram dia hindari, berarti beres bagi dia. Dia tidak akan mendapatkan ancaman, sanksi dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti agamanya aman. Hubungan dia dengan Allah beres. Begitu pula jika dia menjauhi sesuatu yang subhat, wassalamatu li'irdihi fima bainahu wa bainan nas. Begitu pula kehormatan, kewibawaan, harga diri, kehormatan dirinya terjaga. Berkaitan dengan apa? Orang lain. Kalau misalnya ada kita menjaga diri dari perbuatan yang samar, andaikan itu haram, maka kita aman. Hubungan kita dengan Allah beres. Begitu pula dengan sesama manusia. Kalau itu yang samar lalu kita hindari, kalau ternyata itu perkara yang haram, kita pun akan dianggap bersih, baik oleh orang lain. Harga diri kita terjaga. Fala yakunu lahum sabilun ila nail min 'irdihi bisababi dzalika. Sehingga orang lain tidak lagi bisa memfitnah, menuduh seseorang, oh si fulan begini begitu, disebabkan karena apa? Dia tidak melakukan hal-hal yang masih syubhat atau samar. Coba kalau orang itu sudah melakukan hal-hal yang syubhat, yang samar, yang belum jelas, orang lain akan merendahkan diri. Dia aja mau begini begitu. Tapi ketika dia menghindari, yang samar saja dihindari, tentu yang haram lebih dihindari. Selamat dia di mata manusia dan selamat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa idza tasahala fil wuqu'i fi syubuhat, kalau dia mempermudah diri melakukan hal-hal yang masih samar, meskipun ada kemungkinan itu boleh, tapi kan belum jelas, maka qad yajurruhu dzalika ila al-wuqu'i fil muharramatil wadihah. Jika dia mempermudah diri melakukan hal yang samar, lama-lama kebiasaan itu akan menyeretnya melakukan hal-hal yang haram secara jelas. Ini real, ya. Orang kalau melakukan sesuatu yang ringan, yang tidak betul, biasa, lama-lama ya nambah kalibernya jadi lebih berat. Nanti biasa, lebih berat lagi dan seterusnya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam, wa qad daraba an-nabiy alaihi salatu wasallam lidzalika al-mathal bir-ra'i, lidzalika al-mathalu bir-ra'i yar'a haula al-hima. Itu tadi yang diberi perumpamaan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, seorang penggembala yang membawa binatang ternaknya di dekat daerah larangan. Fa innahu idza kana ba'idan min al-hima salima min wuqu'i ma syiyatihi fil hima. Jika dia membawa binatang ternaknya itu jauh dari daerah larangan, ya kemungkinan besar binatang ternak ini tidak akan masuk. Tapi kalau dia dekat-dekat, ya namanya
rumput tetangga lebih polio Mas. Oh kita paling jawab tenanan kayak ngerasa kayak gitu. Hati-hati Mas. Iya. Jadi Masya Allah, hati-hati kalau mendekat itu ya aku rasa aja, aku rasa niat. Iya. Nanti lama-lama dia akan lirik, akan dekat. Kenapa? Disuguhi hal-hal yang menarik. Coba kalau jauh, nggak akan ngerti. Bayangkan aja nggak, karena jauh. Begitu, jadi selamat. Sebaliknya, wa idza kana qariban minhu aw syaka an taqa masyiyatuhu fihi wa la yash'uru. Kalau dia dekat, ternaknya masuk ke daerah larangan, dia nggak ngerti, nggak sadar. Ya, kalau cuma satu, mending. Kalau siji kok kamu wabeh mlebu, ya wes sulit untuk dicegah, gitu ya. Allahu Akbar jamaah, ini sudah diingatkan jauh-jauh hari kita ini sebenarnya oleh syariat, oleh Rasulullah SAW supaya kita ini berhati-hati. Wal muradu bil hima ma yahmihi al muluk wa ghayruhum min al aradi al-mukhassab. Jadi yang dimaksud dengan hima adalah satu wilayah atau mungkin kaplingan, pekarangan atau daerah gitu ya, yang dilindungi. Atau mungkin hutan lindung, kebun lindung, tanahnya yang dilindungi. Nggak boleh orang lain ambil rumput, ambil pepohonan, menggembala sapi, pokoknya nggak boleh di situ. Ini dilindungi, baik oleh raja atau oleh pemiliknya secara khusus, karena itu memang tanahnya mungkin subur, tumbuh-tumbuhannya subur dan seterusnya. Wa yamna'una khairahum min qurbiha min qurbiha. Orang lain siapapun dilarang mendekatinya. Falladhi yar'a hawlaha yushiku ay yaqa fiha, sehingga orang yang membawa binatang ternaknya dekat situ ya bisa jadi akan mudah masuk. Karena apa? Memang ini subur rumputnya, mungkin pepohonannya, karena nggak ditebang, nggak diambil. Sementara yang sebelah sana setiap hari ada yang ngarit, yang mencari rumput, ada yang menggembala, sehingga lebih sedikit rumputnya. Di sini subur banyak, ya hijau royo-royo begitu, sehingga dilarang mendekati saja dilarang. Kemudian kalau dia sudah dekat dengan tempat-tempat yang menarik seperti itu, ya umumnya fayaridu nafsahu lil uqubah. Fayuridu nafsahu lil uqubah. Dia akan masuk tanpa sadar, ujung-ujungnya ya dia mendapatkan sanksi. Sama halnya dia menjerumuskan diri ke dalam perbuatan yang haram, sehingga dia siap menerima sanksi atau konsekuensinya menerima sanksi. Wahimallahi azza wa jalla al-maharimu allati harramaha. Adapun daerah larangan Allah adalah semua hal yang diharamkan itulah daerah larangan. Artinya jangan mendekat, apalagi melakukan. Contoh, zina itu diharamkan jelas. Deketin aja nggak boleh. Di antaranya apa? Fala taqrabu zina, jangan deketi zina. Bentuknya apa? Berkhalwat misalnya, berduaan, itu bukan zina pada asalnya, tetapi karena itu bentuk atau perbuatan yang mendekatkan diri pada perbuatan zina, kita sudah dilarang. Ini juga sama, ya, jangan mendekati daerah larangan itu, apalagi masuk, jelas nggak boleh. Deket aja nggak boleh. Karena apa? Kalau sudah dekat ada kemungkinan masuk, begitu. Ya, maka kalimatnya fala taqrabu az-zina, jangan mendekati zina. Fayajibu 'alal mar'i al-ibti'adu anha, sehingga setiap orang wajib menjauhi hal-hal yang masih samar ini sebagai upaya untuk menutup semua celah atau lubang atau pintu agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram secara jelas. Wa 'alaihi an yabta'ida 'anil mushtabihat allati qad tuaddi ilaiha. Yang haram jelas kita wajib jauhi, begitu pula yang syubhat,
pun hendaknya kita jauhi. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret kepada hal yang haram secara jelas. Berikutnya, qauluhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging, ya, seukuran yang kita punya, kita makan. Jika segumpal daging itu baik, maka semua tubuh kita pun akan menjadi baik. Sebaliknya jika itu buruk, pun semuanya akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati atau qalb. Al-mudghah adalah al-qit'atu min al-lahmi ala qadri ma yumdighuhu al-akil, atau ma yumdighuhu al-akil. Ini maksud dengan mudghah adalah potongan daging seukuran yang biasa dimakan oleh orang yang sedang mengunyah itu. Ya, ukuran kita segitu kurang lebih. Sate, ukuran potongan sate. Kalau kita makan sate, ya yang agak gede deh. Sate yang agak gede, sate jumbo. Enak banget. Apa ada sate gajah? Anu oleh gajah. Sate gajah ya ora oleh. Apa meneh sate jumbo? Ya ora oleh. Iki jumbo dimaksud. Ya sate kambing lah, sate ayam. Ini yang gede, sate sapi. Ya. Itu mboten Mas, sate sapi. Enak enggak Mas? Mosok. Enak itu kalau ada. Enggak ada yang enggak enak. Iya. Begitu ya. Wa fi hadza bayanu 'idhami sya'nil qalbi fil jasad. Hadis ini menunjukkan betapa kalbu itu betul-betul amat sangat besar fungsinya di dalam tubuh kita ini. Jadi nggak main-main. Qalbun. Ya, qalbun itu ada yang mengartikan jantung, ada yang mengartikan hati. Nggak tahu saya, pokoknya qalbu itu aja. Ya. Sesuatu itu adalah qalbu yang menjadi penggerak, ya, amal kita. Makanya kalau qalbu kita baik, ya semua anggota tubuh kita ini pun akan nurut menjadi baik. Kemudian wa annahu malikul a'dha. Qalbun tadi ibaratnya adalah raja dari seluruh anggota tubuh kita ini. Ada mulai dari kepala, tangan, ya, kepala, pundak dulu, kepala, pundak, lutut, kaki, tangan, macam-macam itu semua di bawah, ya, pengaturan raja qalbun. Jadi raja yang tidak punya mahkota, apa Mas? Ya qalbun itu. Ya. Jadi wa annahu malikul a'dha. Dia adalah raja dari seluruh organ tubuh kita. Wa annaha tasluhu bi salahihi. Seluruh organ tubuh kita ini akan baik jika qalbu kita baik. Sebaliknya wa tafsudu bi fasadi. Akan menjadi jelek jika hatinya atau qalbunya jelek. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qawluhu faman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram yahtamilu amrayn. Kata Nabi alaihi salatu wasallam tadi, barang siapa terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang masih samar, belum jelas alias syubhat, waqa'a fil haram, dia terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Kata Imam Nawawi, ada dua kemungkinan makna dari hadis yang mulia ini. Ahaduhuma, yang pertama, ayyaqa'a fil harami wa huwa yadhunnu annahu laysa biharam. Ini ya, orang yang terbiasa melakukan perbuatan yang belum jelas antara yang halal dan haram, yang masih samar, yang masih syubhat, dia bermudah-mudah menganggap gampang, sepele dan ringan saja, maka
ada dia akan terjerumus ke dalam perbuatan yang haram dalam keadaan dia mengira yang haram itu tidak atau bukan haram. Karena apa? Sudah terbiasa akan hal-hal yang belum jelas. Karena bisa jadi mirip atau dekat. Yang sama tadi kan dekat, cuman belum jelas. Sehingga nanti kalau terbiasa dia ketika melakukan yang haram, dia tidak sadar bahwa itu haram. Ngerti dia atau menurut dugaan dia itu tidak haram alias halal. Yang kedua, ayakun al-ma'na qad qaraba an yaqa'a fil haram. Makna kedua, bisa jadi dia mendekati perbuatan yang haram. Wa kama qala al-ma'asi baridul kufr. Sebagaimana ada ungkapan bahwa kemaksiatan itu adalah pengantar menuju kekufuran. Belum sampai kepada kekufuran, tapi itu mendekati. Tadi juga sama, belum sampai kepada yang haram tapi mendekati. Li'anna an-nafsa idza waqa'at fil mukhalafah tadarrajat min mafsadatin ila ukhra akbar minha. Ini dia. Orang itu jika terbiasa melakukan perbuatan dosa, maksiat, kekeliruan dalam keadaan santai saja, dia tidak merasa bersalah, tidak berusaha untuk memperbaiki, meninggalkan. Pokoknya wis biasalah niki wis ora apa-apa, wis biasa. Maka secara otomatis akan terus meningkat kepada perbuatan maksiat yang lebih gede. Contohnya apa, Mas? Minum khamr. Minum khamr itu disebutkan dia biang kerok semua keburukan. Diminum khamr. Orang kalau sudah minum khamr terbiasa dan tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya, wis hampir bisa dipastikan nanti dia akan semakin berat. Nanti narkoba, nanti kemudian apa? Zina, kemudian dia menghalalkan segala cara yang lain, membunuh apa, itu sudah biasa. Kalau dia tidak segera bertaubat dan menjauhkan diri dari itu. Karena apa tadi? Jika sudah terjebak dalam perbuatan yang melanggar ajaran Islam dan tidak ada upaya untuk berhenti dan memperbaiki diri, bahkan semakin terbiasa, maka akan menuju kepada perbuatan maksiat, dosa, kesalahan yang lebih gede lagi. Qila wa ilaihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala. Makna yang kedua ini sebagaimana diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebagian dulu Bani Israel sampai melakukan kemaksiatan yang di luar nalar, jemaah. Jadi kebangetan sekali. Jadi nggak sampai terbersih dalam benak kita apa itu membunuh para nabi. Loh, nek membunuh orang biasa sih ya wajarlah. Ini nabi mereka bunuh. Ini kan sudah kejahatan luar biasa. Kebangetannya keterlaluan. Mengapa? Ya, dan tentu itu biwairi hak. Nabi kok dibunuh pasti tidak betul itu. Nah, zalika bima asaw. Mengapa mereka sampai berani membunuh para nabi yang sudah tidak masuk di nalar ini? Karena disebabkan kemaksiatan yang biasa mereka kerjakan. Kalau cuma sekali bermaksiat, ya namanya manusia mesti pernah. Siapa yang tidak pernah berbuat maksiat secara umum kita ini? Entah kecil, entah gede, mungkin pernah. Tapi ini kebiasaan. Bahkan wa kanu ya'tadun. Mereka itu melampaui batas, sudah berlebihan dalam melakukan perbuatan maksiat. Kalau sekali, pernah, 2 kali, itu namanya manusia. Tapi kalau kemaksiatan itu sudah umum, dianggap biasa, jadi ya, mungkin dulunya yang subhat biasa jadi haram kecil, jadi haram gede biasa, akhirnya yang tidak dinalar tadi dilakukan, membunuh para nabi. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan yang kebangetan sekali.
Mengapa? Karena mereka terbiasa berbuat maksiat, terus bahkan semakin melampaui batas, semakin berlebihan, akhirnya berani melakukan itu. Yuridu annahum tadarraju bil ma'asi ila qatlil anbiya. Maksudnya adalah dulunya tidak langsung membunuh para nabi, tidak. Maksiat yang kecil dibiarkan jadi gede, gede jadi biasa, melampaui batas biasa, bahkan lebih tak terbatas lagi. Wa fil hadis, begitu pula di dalam hadis juga ada diisyaratkan, la'anallahu sariqa. Allah Subhanahu wa taala melaknat pencuri. Awalnya yasriqul bayda fatuqta'u yaduhu. Awalnya cuma mencuri telur, tapi terus menjadi kebiasaan mencuri lebih tinggi, lebih gede, lebih bernilai, lebih besar lagi. Akhirnya sampai di potong tangannya. Karena apa? Tidak segera dihentikan. Wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Awalnya hanya mencuri mungkin benang atau mungkin gadung atau tali dan seterusnya, tapi dibiarkan, tidak dihentikan perbuatan itu, lama-lama menjadi gede, mencuri menjadi besar, akhirnya dipotong tangannya. Ayatadarraju minal bayda wal habli ila sariq. Jadi dia hanya mencuri hal yang sepele, dibiarkan, akhirnya mencuri yang lebih besar dan bernilai, sehingga tangannya dipotong. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di sini disebutkan An-Nu'man Ibnu Bashir min sighari sahabah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah An-Nu'man Ibnu Bashir. Saat Nabi alaihi salatu wasallam masih ada, beliau termasuk sahabat yang remaja, ya, sahabat yang masih anak-anak. Waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 8 sanawat. Nabi meninggal dunia atau wafat, umur Nu'man bin Bashir ini baru 8 tahun. Jadi masih muda belia, anak-anak ABG. Wa qad qala fi riwayatihi hadzal hadis. Pada periwayatan hadis ini, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ini jemaah. Beliau masih kecil kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat saja beliau usia berapa? 8 tahun. Berarti sebelum itu kan masih kecil ya, usia anak SD kelas 1 berarti. Kelas 1 lah kalau kita. Kelas 2 dia wafat. Tapi sebelum itu kan mungkin bersama Nabi ya sejak kecil sampai ya umur 8 tahun, kelas 1 atau kelas 2 SD, maksimal kelas 3. Tapi beliau ketika meriwayatkan hadis ini sudah menggunakan kalimat apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau mendengar. Ada beberapa faedah ini. Yang pertama ini berarti apa? Wa huwa yadullu ala sihhati tahammuli saghiri al-mumayyiz. Hadis ini menunjukkan sahnya seorang anak yang sudah mumayyiz, usia tamyiz ya umur 7 tahun lah lebih, segitu kurang lebih. Ini sudah bisa membedakan mana yang benar mana yang baik. Untuk menerima hadis, mendengar hadis dan meriwayatkan itu sah, meskipun umurnya masih muda belia. Jika umur 5 tahun ya belum tamyiz. Umur 8 tahun sudah mumayyiz, apalagi sahabat, cerdas. Wa anna ma tahammalahu fi hali sigharihi, ya, wa addahu fi hali kibarihi fa huwa maqbul. Ya, ini dia. Meskipun dia dengar saat masih kecil, lalu dia sampaikan ketika dia sudah besar, sudah dewasa, maka hadis seperti ini diterima. Dulu dia dengar ketika masih kecil, iya dong. Ya, karena beliau Rasulullah SAW wafat, beliau masih 8 tahun berarti beliau mendengar ketika masih kecil. Dan dia sampaikan tentu ketika sudah dewasa, sudah besar ya, dia menyampaikan ilmu. Wa misluhu al-kafir. Yang mirip dengan ini adalah orang yang ketika mendengar hadis dari Nabi masih berstatus kafir. Orang ini mendengar hadis Nabi pada saat masih kafir, artinya belum beriman.
Kemudian idza tahammala fi hali kufrihi. Jadi ketika mendengar hadis ketika masih kafir. Wa adda fi hali islami. Lalu setelah dia masuk Islam, dia sampaikan hadis yang dulu dia dengar pada saat dia masih kafir. Diterima apa diterima? Diterima. Contohnya adalah Abu Sufyan. Kisah ketika beliau pergi ke Romawi. Kemudian dipanggil oleh Raja Heraklius. Abu Sufyan tokoh lah orang Quraisy dan ngerti betul, paham betul dakwah Nabi kayak apa. Saat itu beliau belum beriman, masih menjadi orang kafir. Dipanggil oleh Raja Heraklius itu, ditanya yang dalam Sahih Bukhari itu berapa halaman, panjang banget. Ya, salah satunya adalah apa sih yang disampaikan oleh Muhammad, seorang nabi baru yang dari negerimu itu? Karena Heraklius yang notabene seorang Nasrani, dia tahu. Di dalam kitab Injil sudah disebutkan begini, begitu sifatnya, ini dakwahnya, ini ajarannya. Lalu ditanya, untuk apa? Tabayyun, tasabbut. Seperti apa orang yang mengaku menjadi nabi itu yang namanya Muhammad? Abu Sufyan saat itu asalnya ingin berdusta, tapi hati kecilnya tidak mau. Akhirnya dia jujur. Dia menyampaikan kepada si Raja Heraklius. Nah, kisah ini nanti disampaikan oleh Abu Sufyan ketika beliau sudah masuk Islam. Jadi hadis isinya apa? Ketika ditanya beliau menyampaikan, si Muhammad itu waktu itu tentu saja Abu Sufyan belum beriman. Ya. Ajarannya adalah u'budullaha wahdah. Beribadahlah kepada Allah saja. La tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, yang ketiga. Tinggalkan semua ajaran kakek nenek moyang kalian. Yang ketiga. Kemudian wa ya'muruna bis-shalah. Nabi itu memerintah kami supaya menegakkan sholat. Kemudian yang kelima, ya'muruna bis-shalah. Kemudian wasilah, wasidq, jujur, menyuruh kita supaya menegakkan sholat, menjaga kejujuran. Wasilah, bukan wasilah, wasilah, dan menjaga, menyambung silaturahim. Ini dulu disampaikan oleh Abu Sufyan ketika beliau masih kafir kepada Raja Heraklius. Berarti Abu Sufyan mendengar dakwah Nabi ini saat beliau masih kafir. Berarti Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir. Yang beliau sampaikan ini masih beliau ingat, dan kisah ini beliau sampaikan ketika sudah masuk Islam. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Berarti diterima sama jika dia memang jujur. Begitu. Jadi ada faedah, anak kecil yang sudah tamyiz ketika mendengar berita ya dan benar, maka diterima beritanya. Yang keenam, mimma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bayanu taqsimil asya'i fi syari'ati ila halalin bayyinin wa haramin bayyinin wa mushtabihin mutaraddidin bainahum. Bahwa di dalam syariat Islam atau menurut syariat Islam, segala sesuatu dibagi menjadi tiga. Yang halal dengan jelas, yang haram dengan jelas, dan di antara itu ada sesuatu yang masih belum jelas, alias samar atau syubhat. Yang kedua, at-tsani annal mushtabiha la ya'lamuhu katsirun minan nas.
bahwa perkara yang belum jelas tadi, yang masih samar syubhat itu, ternyata tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Mayoritas tidak tahu, yang tahu berarti sedikit. Allahumma sayyiban nafi'an. Wa anna ba'dahum ya'lamu hukmahu bidalil. Dan bahwa sebagian umat manusia itu tahu perkara yang syubhat tadi berdasarkan dalil-dalil yang ada. Tentu para ulama tahu. Adapun orang kebanyakan khalayak ramai, orang awam ya, rata-rata tidak tahu. Salis yang ketiga, tarku ityanil mushtabihi hatta yu'lama hilluhu. Hendaknya kita menjauhi, meninggalkan hal-hal sesuatu perkara yang masih samar, belum jelas alias syubhat, sampai kita yakin bahwa hal itu halal alias boleh. Yang keempat, darbul amthali li taqriril ma'ani al-ma'nawiyyati bi tashbihiha al-hissiyyah. Bolehnya membuat perumpamaan, membuat penggambaran, deskripsi atau ya, permisalan untuk memudahkan memahami hal-hal yang bersifat maknawiyah, abstrak, dibuat dalam bentuk penggambaran yang bersifat indrawi yang bisa dilihat. Kalau tadi kan perkara-perkara abstrak ya, maknawi, halal, haram, syubhat itu kan maknawi, abstrak, tidak bisa kita lihat ini halal itu begini bentuknya, nggak bisa. Tapi dibuat dengan penggambaran apa? Tadi seorang raja memiliki daerah wilayah larangan, tidak boleh orang masuk semaunya. Begitu pula Allah memiliki daerah larangan berupa apa? Hal-hal yang diharamkan. Jangan deketi. Dekat-dekat itu syubhat. Yang haram itu daerah larangan, begitu. Selain itu yang jauh itu boleh, begitu. Jadi bolehnya kita membuat perumpamaan untuk memudahkan memahami hal-hal yang bersifat abstrak, maknawi dengan perumpamaan yang bersifat hissi atau indera yang bisa dilihat atau kasat mata. Annal insana idza waqa'a fil umuril mushtabihati hana alaihi ay yaqa'a fil umuril wadihah. Jika seseorang mempermudah diri, menggampangkan diri, menganggap remeh, melakukan perbuatan-perbuatan yang masih samar, subhanallah. Ya jodoh kan belum jelas haramnya, jadi ora apa-apa gitu ya. Nanti akan mudah baginya melakukan perbuatan yang haram secara jelas. Itu sudah rumus tadi apa? Sebagaimana dalam ungkapan al-ma'asi baridatu al-kufr. Kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menjadi pengantar kepada kekufuran. Begitu pula hal-hal yang ringan kalau dibiarkan menjadi terbiasa akan menuju menyeret kepada perbuatan yang berat. Sebagaimana kisah dan kasus yang terjadi. Yang keenam, bayan wa'idhami sya'nil qalb. Hadis ini menunjukkan betapa hati memiliki peran, kedudukan dan fungsi yang amat sangat penting, bahkan sangat sentral. Wa annal a'dha'a tabi'atun lahu, bahwa seluruh organ anggota tubuh kita ini ngikut apa kata hati. Ngikut apa kata hati. Tasruhu bi salahihi, semuanya akan baik kalau hatinya baik. Wa tafsudu bi fasadi, pun yang lain akan buruk kalau hatinya sudah buruk. Yang ketujuh, anna fasadal zahiri dalilun ala fasadil batin. Ini secara umum bahwa penampakan lahiriah yang buruk, yang jelek itu sebagai tanda bahwa hatinya adalah buruk dan jelek. Karena umumnya orang yang penampakan lahiriah perbuatan zahirnya itu buruk, ya karena sebab apa? Hatinya yang buruk. Ini umumnya demikian. Meskipun bisa jadi dia melakukan keburukan karena dipaksa, mukroh,
atau karena tidak tahu, atau karena lupa, dan seterusnya. Tapi secara umum ya karena orang minum khamr ya karena dia pengen. Yang pengen siapa? Ya hatinya. Coba kalau hatinya nggak pengen, ya sudah, tidak akan dilakukan. Anna fi ittiqa'i syubuhati muhafadhatul insani ala dinihi minan naqsi wa 'irdihi minal 'aibi was-salb. Orang yang suka menjauhi perbuatan yang masih samar, yang masih syubhat, belum jelas, secara otomatis dia menjauhi perkara yang haram, adalah upaya penjagaan dirinya agar agamanya itu semakin sempurna. Dia terhindar dari kekurangan dan aib. Begitu pula sebagai upaya penjagaan diri, ya, kehormatan, kewibawaan dan nama baik. Nama baik apa istilahnya? Nama baik itu apa istilahnya? Apa istilahnya? Bukan. Apa istilahnya? Bukan ini. Apa istilahnya? Nanti dicari ya. Nama baik, reputasi loh. Mau ngomong sing seru to Mas. Kene lali orang dadi kandhani. Reputasi, aja diwalik. Reputasi. Reputasi. Menjaga nama baik, harga diri, kewibawaan, kehormatan dirinya dengan apa? Menghindari hal-hal yang syubhat. Saya tambahkan juga ini dari tadi ya, kisah bahwa anak yang sudah tamyiz itu boleh diterima periwayatan hadisnya ketika mendengar ketika masih kecil. Berarti apa? Ajaklah anak-anak kita ini ngaji kalau sudah tamyiz, sudah usia tamyiz. Jangan dibiarkan dolinan. Bapak yang mau ngaji sergap anakmu di embuk. Jujur wae iki, saya di anak SD. Yang anaknya sudah SD, siapa? Yang laki-laki. Nah, ajaklah dia ngaji. Karena bisa jadi dia dengar, bisa orang gede. Ya dulu aku dengarnya itu waktu aku masih kecil, iya, dan bisa. Bapak yang ngaji sergap, anak yang jopo otak. Ya Allah, mau jebule apa? Bapak ini gimbal begitu mulai metu saka pengajian, oh langsung. Ya Allah, Masya Allah. Jadi anak usahakan ajak ke masjid, ke majelis ta'lim. Lihat Abdullah bin Umar. Yang dulu ada majelis Rasulullah SAW bertanya tentang perumpamaan seorang mukmin diibaratkan sebagai sebuah pohon. Tidak ada yang ngerti. Yang ngerti siapa itu sebenarnya? Abdullah bin Umar. Cuma karena dia anak kecil saat itu nggak enak mau jawab, apalagi ada bapaknya. Nanti kalau dia jawab, anaknya pinter, bung tuannya raiso. Inilah cerdasnya seorang sahabat itu. Dia tahu diri. Masya Allah. Jadi memang olah rasa, olah jiwa itu betul-betul diasah. Olah rogo. Pokoknya olah lidah. Olah rasa dalam arti mangan. Ono sing nemu ahli Mas. Oh ini kurang nih. Oh ini kurang. Tapi tekoki wudu syaratnya apa? Embuh. Ya orang ngono lah Mas. Boleh lah di ahli. Jadi apa namanya? Tukang masak itu ahli masak? Koki lah bahasanya. Cek apa chef? Cek mah. Ayo saya sih bahasa Inggris apa? Kudunya ono lho. Bahasa Inggrisnya bagus apa? Harus ada. Ya perusahaan itu harus ada yang canggih bahasa Inggrisnya. Siapa? Pak Didi. Apa Didi? Jadi pintar nih. Oh ini bahasa alam gaib. Bahasa planet nulis. Bahasa Inggris chef ya kalau salah ya. Bukan chef. Coba nanti dicek. Iya, chef pakai F bukan T. Kalau T jadi apa? Cat S loh.
Apa Bu? Nah, itu. Gitu nggih. Jadi ini biar nggak ngantuk aja. Dan nang jowo nang kene malah ngantuk soalnya. Begitu dia. Jadi ajaklah putra-putri kita, khususnya yang putra ya. Kalau ibu-ibu ya pas putrinya diajak ketika sudah tamyiz. Adapun sebelum itu, nah ini juga perlu diperhatikan, lihat-lihat maslahat. Kadang kita ini ngaji sambil ngomong, itu yang tidak menarik. Anaknya masih kecil, bikin ribut, nangis, ngompol, bikin ini jangan. Kalau memang tidak memungkinkan, kecuali di rumah nggak ada yang jaga. Ya, anak ini mau cilik kabeh, yang berudul kayak, maka ya bolehlah. Kita nggak punya pembantu, yang apa sana cilik digowo. Ibunya cuma satu Pak Ustaz. Ya wis. Orang sing ya wis ra apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau ada yang punya di rumah, ibunya di rumah ngurus biarlah. Ngaji fokus gitu ya. Tapi kalau sudah tamyiz usahakan dibawa. Karena anak tamyiz, usia tamyiz itu sudah bisa memahami dan insya Allah bisa diatur. Gini aja udah ngerti, jangan ramai. Ya, tapi kalau anak masih kecil digini malah ditirukan. Malah tuh pakai inovasi macam-macam, guyu kabeh. Soalnya begitu. Jadi penting ya, masalah ini pelajaran penting buat kita jamaah. Jangan biarkan putra-putri kita. Ya, dan itu jujur kadang kita lihat. Bapaknya sholat nang ngarep, anaknya ruami, kadang-kadang sudah usia SD loh, kita lihat masih. Tidak boleh jamaah. Kalau usia masih TK ya wajar itu rame, lari-lari itu wajar. Tapi kalau sudah mumayyiz, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, ruami nang masjid itu enggak. Itu tuang-tuang ini boleh ini. Boleh uang-uang. Siapa nih Mas? Kamplong. Oh iya. Lah gurune wis angkat tangan. Oh, gurune bapake angkat tangan nih. Ada enggak yang seperti itu? Kula nggih pun mboten kuat ngurusi anak kula. Lah anak sapa? Lah anake bojo kula kok. Ya melempar tanggung jawab. Ya. Nek apik, kowe anak kula nih. Nek nakal, kuwi mbok ingin sing. Jadi penting saya ingin ada penekanan yang tidak disebutkan di sini. Ajaklah putra kita yang sudah mumayyiz untuk sholat berjamaah, ke masjid, ngaji, begitu ya. Jangan biarkan mereka itu mendapati ilmu dari dolim. Jujur saja, dulu kita yang seusia saya mungkin awake dhewe bisa mengetahui sesuatu tentang kehidupan yang boleh dolan. Ya Pak ya. Orang-orang diajari kok. Nah, sekolah diajari dolan nang binti kuwi. Try and error, nyobok leru. Ya, nyolong tebu. Jebule nyolong ki ora oleh kan lho. Sapa sing ora tau nyolong tebu? Mas Doni sing koyo ngono biyen nyolong. Jujur Mas Doni, tahu Mas Doni. Masya Allah. Nah itu wajib jalan zaman dia artinya kita ini dibiarkan liar. Nah kita yang sudah punya komunitas jangan seperti itu. Orang tuanya rajin, belajar rajin, nanti jangan kemudian anaknya dibiarkan. Ini ada poin Masya Allah jamaah sore hari ini kita dapat poin penting ini tadi Masya Allah ya. Anak yang ternyata An-Nu'man ibn Bashir Rasulullah SAW saat dia umur 8 tahun penting sebelum itu sudah meriwayatkan hadis sekian banyak. Berarti apa anak kecil itu dibiasakan untuk belajar dan jangan gengsi. Aku isin pulang ngaji kalau anak pulang. Lo apa isin? Apa anak murah dong? Boten, niku wah pinter. Salahmu kowe orang belum belajar. Pemenang nek belajar mohon maaf ini sing lebih ketok tenan Mas. Itu nek belajar maca Al-Qur'an. Wah anak saiki memang betul pinter-pinter Mas, fase-fase. Bapake belekak-belekukan ya. Apa anak ora dijen? Wah, ndak ganggu. Ganggu sih ganggu kula. Ada anaknya Masya Allah anak sekarang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita saat ini ya tahun-tahun ya 2000-an belasan ke sini itu Masya Allah. Tapi mungkin 2000 ke sana kayaknya sudah masih ya belum begitu. Tapi 2010-2011an ke sini alhamdulillah itu karena rumah-rumah tahfidz semakin banyak, orang yang perhatian kepada Al-Qur'an semakin banyak sehingga generasi kita ini satu sisi alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibiarkan sekedar dia pandai baca Al-Qur'an tapi juga yang lain juga pandai. Baik. Hadis ke-7. Ini hadis ke-7. Masih ada belum bel.
Masih ada 7 menit. Hadis ke-7 ada 7 menit. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Ruqayyah, namanya Tamim, nama aslinya Tamim, kunyah atau panggilannya Abu Ruqayyah, bapaknya Aus dari Ad-Dari, radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, qulna liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Qal, beliau menjelaskan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, dan yang keberapa ini? Kelima, untuk seluruh umat Islam. Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin, dan umat secara umum. Lengkap jemaah. Itulah prinsip agama seperti ini sebenarnya. Jika semua pihak ini diperhatikan dengan sebaik mungkin, maka itulah sesungguhnya agama. Qauluhu, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Hadhihi kalimatun jami'atun tadullu ala ahammiyatin nasihati fid din. Kalimat yang ringkas, ya, cekak, tapi awas, ya, bahasa Jawanya. Cilik nih mentes, cekak awas. Ini adalah jami'ah. Kalau istilah jami'ah itu mengumpulkan semua hal. Tadullu ala ahammiyatin nasihati fid din. Menunjukkan betapa nasihat itu amat sangat penting dalam agama ini. Bahkan prinsip agama ini adalah nasihat. Wa annaha asasuhu wa imaduhu. Bahkan nasihat merupakan asas, apa itu, pondasi, wa imad, dan tiangnya. Asas dan tiang agama ini adalah nasihat. Mulanya ana pengajian ojo dilarang. Salah satu bentuk nasihat itu pengajian. Nasihat disampaikan, dibacakan kitab seperti ini, ada ceramah, ada khutbah, ada nasihat. Ini salah satu bentuk nasihat. Hendaknya disuburkan di mana-mana, digerakkan di mana-mana, ditumbuh kembangkan di mana-mana, baik yang offline maupun online. Itu pentingnya. Wa yadkhulu tahtaha ma jaa fi hadits Jibril min tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Islam wal iman wal ihsan wa annahu sama dzalika dinan. Termasuk cakupan nasihat adalah hadis yang kita baca pada Arba'in Nawawi yang kedua, yaitu kandungan hadis Jibril yang berisi tafsir atau penjelasan Rasulullah SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Saat ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, Nabi SAW menyatakan, al-Islamu kata wa kata, al-iman dijelaskan, al-ihsan dijelaskan. Wa annahu samma dzalika dinan, dan semua itu disebut agama. Di akhir itu kan, ketika Nabi SAW bertemu dengan Umar beberapa hari kemudian, ya Umar, atadri man nisa'il Umar, tahukah siapakah lelaki yang beberapa hari lalu bertanya di majelis kita itu? Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul tahu. Dia, ya, huwa Jibril, lelaki yang menjelma menjadi jelmaan lelaki itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang menjelma menjadi seorang lelaki untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Berarti agama ini dalam bentuk pengajaran, itu nasihat. Wa yushbihu hadhihi al-jumlah qawluhu, ya, artinya apa? Bahwa nasihat, ya, itu agama. Inti dari agama itu yang nasihat. Termasuk tadi, ya, ketika malaikat Jibril bertanya, kemudian Nabi menjelaskan, itu nasihat. Dan itulah agama.
Begitu pula yang mirip dengan kalimat ini adalah al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Artinya haji itu yang paling top, paling besar, paling utama adalah wukuf di Arafah. Ya bukan hanya wukuf, tapi itu yang paling utama. Sebagaimana agama ya bukan masalah nasihat saja, tapi intinya itu nasihat. Wadzalika li'annahu ar-ruknul a'zamu fil haji. Mengapa wukuf di Arafah disebut al-hajju Arafah? Karena wukuf di Arafah adalah rukun yang paling besar dalam prosesi manasik haji. Alladhi yafutul hajju bi fawati. Orang yang tidak wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Begitu. Itu yang pertama. Ya. Monggo. Lafaz disebutkan di sini ad-dinun nasihat. Lafaz an-nasihat itu Khobar. maksudnya kalau bahasa kita kan nasihat itu menasihati gitu ya. Iya. Nah, di sini kok ada nasihat lillah ya Allah. Nah, itu nanti kan penjelasannya di bawah. Nah, belum. Pertanyaan itu akan dijawab oleh Syekh ketika mensyarah hadis ini. Insya Allah nanti. Tapi karena sudah jam 4 kurang 1 menit belum selesai saya harus diprotes. Gitu. Saya kan lihat jam 4, saya lihat kurang 1 menit. Saya ini sudah hang. Jam 5 kurang 1 menit. Ah, kalau itu diprotes betul, saya salah. Harusnya jam 4 lebih tadinya. Ini memang wis waya. Waya apa? Orang kalau capek ya jangan diteruskan mas. Malah orang gunane, ya. Setuju betul? Waduh, wala setuju. Karena kan begitu ya. Kadang-kadang tubuh kita ini sudah memberikan rambu-rambu. Lereno. Oke, demikian. Karena sudah jam 5, kita sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyib, dan amal saleh yang diterima, serta istiqomah di atas kebaikan sampai kelar mencapai akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.